Kejaksaan Agung menetapkan 9 orang tersangka baru dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang izin impor gula yang melibatkan ex-Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut 9 orang tersangka itu merupakan Kejari Palembang tahan ex-Wawako Palembang Fitriyanti Agustinda dan suami kasus korupsi. Penyidik Pitsus Kejari Palembang menahan mantan Wakil Wali Kota Palembang dan ex-Ketua PMI Kota Palembang Fitriyanti Agustinda dan suami Dedi Siprianto, Selasa tanggal 8 April tahun 2025 sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Rocky Langi menjelaskan terkait modus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIR. Menurut Kapolda, modus kasus ini yakni para pelaku menggagarkan, menggunakan dan mempergunakan dana hibah tidak sesuai prosedur, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penahanan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang merugikan negara 11,7 triliun rupiah. Belum genap sebulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran penegak hukumnya membongkar sejumlah kasus korupsi. Dari penangkapan 3 hakim kasus Ronald Tanur dan terbongkarnya uang 1 triliun di rumah mantan pejabat MA hingga keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi judi online. Gula periode 2015-2016 yang merugikan negara 400 miliar rupiah. Dari temuan Kejaksaan Agung. Sementara itu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan membersihkan berbagai kasus korupsi, termasuk dugaan korupsi tata kelola. Dari cuplikan berita tadi membuktikan bahwa kasus korupsi Indonesia pada tahun 2025 ini semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan mulai terkuaknya kasus-kasus yang sudah lama tertutup, salah satunya yaitu kasus Pertamina. Membahas mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat ini, maka kita harus mengetahui apa sih itu korupsi. Baiklah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi ini adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Lalu, tindak pidana korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan negara dan juga masyarakat. Unsur-unsur utama dalam tindak pidana korupsi ini meliputi perbuatan melanggar hukum, penyelewengan uang negara, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana korupsi ini diatur dalam 4 pasal. Yang pertama, pasal 603 menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Yang kedua, 604 menyatakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Selanjutnya, pasal 605 menyatakan Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 5. Setiap orang yang A. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau B. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat 2, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 5. Dan pasal 606 menyatakan Ayat 1, setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberian hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan
atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak ke kategori 4. Ayat 2, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 4. Jenis-jenis tindak pidana korupsi terbagi 4, yaitu 1. Suap atau bribery adalah memberikan atau menerima sesuatu sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan jabatan. 2. Penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain atau negara. 3. Gratifikasi adalah pemberian hadiah atau fasilitas yang diterima oleh penyelenggara negara yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. 4. Nepotisme adalah praktik memberikan keuntungan kepada kerabat atau teman dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan jabatan. Selanjutnya, dampak korupsi adalah korupsi mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Nah, maka dari itu perlu adanya upaya pemberantasan korupsi di mana pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan A. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadinya pidana korupsi. B. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindakan pidana korupsi dengan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. C. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. D. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. E. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan F. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama dari semua elemen masyarakat. Melalui pendidikan dan kesadaran diharapkan dapat diciptakan budaya anti korupsi yang kuat di Indonesia.